Dikit aja bang, dikit bang. Ya. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan. Ya, begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis. Ya, sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi.
Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sudah jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. ya untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Masih. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening ibu istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya,
dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan baik sebelum dan sesudah menikah akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak, Sama sekali? enggak, Setiap transfer langsung masuk ke rekening? langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, Soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin.